A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kenapa ya? Aku kok susah banget ya mulai proses hafal Quran. Kenapa ya? Aku kok nggak bisa istiqomah sholat 5 waktunya di masjid untuk para ikhwan. Kenapa ya? Aku nggak bisa sedekah kayak orang lain. Seperti yang kita ketahui, kita nggak mungkin setiap hari kita fokus atau istiqomah ngafal. Kadang akan ada masa di mana kita akan futur. Akan ada di mana kita merasa kok mulai ya nih kayak ngafal Qurannya kok mulai kayak nggak semangat, ya kan? Sesungguhnya kata Allah, Allah itu akan mengangkat derajat seseorang itu dengan Al-Quran dan juga akan menghinakannya dengan Al-Quran. Apa maksud Allah mengangkat derajat seorang dengan Al-Quran? Bahwasannya semua manusia, semua insan di muka bumi ini berhak menjadi orang yang mulia. Dengan apa? Dengan Al-Quran. Siapapun dia, profesinya apapun itu, keturunannya apapun itu, ketika orang itu sudah menempel dengan Al-Quran, maka dia akan menjadi Al-Karim, yang mulia. Jadi segala sesuatu yang menempel dengan Al-Quran itu pasti akan menjadi orang yang mulia. Begitu juga manusia, insan yang setiap hari interaksi dengan Quran, yang dia cinta kepada Quran. Kita tuh pasti pengen berlama-lama dengan Quran. Nggak usah itu deh, kita berikan umpama, misalnya kita mencintai seorang istri. Bagaimana cara kita memperlakukannya dia? Kita akan berbicara dengan istri dengan lemah lembut, ya kan? Kemudian harus memahami dia, ya kan? Kemudian harus menyayangin dia. Senangnya berbicara, senyum terus kalau ngobrol sama istri itu seperti itu. Ya sayang ya? Nah jadi sama juga halnya dengan Al-Quran. Al-Quran itu kalau kita misalnya setiap hari baca Al-Quran, kita cinta sama Al-Quran. Banyak orang yang bilang, saya mengimani Al-Quran, saya mencintai Al-Quran, tapi bukti actionnya mana? Ya kan? Sama halnya ada dua insan misalnya, laki-laki sama perempuan, suami istri. Si suami ternyata cuma ngomong cinta, tapi secara af'al atau secara perbuatan yang dilakukan kepada istrinya tidak menggambarkan orang yang cinta kepada istrinya. Begitu juga dengan Quran. Quran itu semakin kita jauh dengan Quran, dia akan cemburu. Ya, dia akan cemburu. Sama kayak Allah. Kalau kita misalnya jauh dari Allah, Allah pun akan cemburu. Segala sesuatu yang membuat kita tuh mencintainya melebihi dari Allah, maka Allah akan cemburu. Quran juga seperti itu misalnya. Kalau kita sudah sibuk mengurusin dunia, sibuk mengejar masalah duniawi, kemudian kita melupakan masalah ibadahnya, melupakan masalah Qurannya, Quran itu sudah tidak pernah dibaca, maka lama-kelamaan Allah akan jauhkan hidup kita tuh dari yang namanya keberkahan. Ya. Jadi, nah dan kenikmatan juga. Jadi, saya mempelajari banyak hal, ternyata kalau kita ingin segala urusan kita dipermudah Allah, maka perbaikin ibadah kita, perbaikinlah bacaan Quran, dan mulailah kita niat dari sekarang mulai menghafal Quran. Bayangkan, kita ibarat kata hanya mendengarkan Al-Quran saja itu sudah pahala yang luar biasa, rahmat. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Bayangkan coba, Allah bilang kita mendengarkan Quran saja dengan khusyuk, ya, kemudian kita tadabburin ayatnya, itu rahmat Allah turun kepada kita semua. Nah, kita baca itu setiap huruf dari Quran Allah balas dengan 10 kebaikan. Bayangin, satu huruf, bukan satu kalimat, atau bukan satu ayat. Kalau satu kalimat, itu mungkin misalnya awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'lin. Itu satu kalimat. Kemudian satu ayat, full satu ayat. Enggak seperti itu. Tapi Allah memberikan kebaikan atau ganjaran di dalam Al-Quran itu setiap satu hurufnya. Alif, satu huruf. Lam, satu huruf. Mim, satu huruf. Maka bayangkan kalau seandainya kita sehari saja istiqomah sehari salaman aja, itu sudah berapa ratus bahkan berapa ribu kebaikan yang Allah berikan kepada kita semua. Jadi banyak sekali sebetulnya yang perlu kita maknai dalam Al-Quran ini, ya. Bahkan sebetulnya ya, kalau kita sekarang lagi sibuk mengejar mengembangkan suatu usaha, toh ternyata misalnya usaha kita nggak berkembang misalnya, atau misalnya ada karir kita yang tidak maju, karir kita yang di situ-situ aja, atau misalnya kuliah kita berantakan, atau misalnya masalah kita tuh selalu datang terus, utang nggak pernah lunas, ya kan?
Selesai satu masalah, datang lagi masalah yang lain. Kenapa? Nah, yang perlu dicek dalam diri kita adalah bahwasannya, ya Allah, mungkin ibadah saya masih kurang nih. Ya Allah, mungkin saya setiap hari belum pernah, atau mungkin selama berbulan-bulan atau maka bertahun-tahun udah gak pernah buka lagi Quran. Coba dicek kembali. Mungkin dari situlah jawaban Allah pengen menegur kita dengan cara seperti itu. Allah datangkan ujian kepada kita. Nah, kita sebagai seorang muslim tugasnya apa? Ketika Allah berikan ujian, bersabar, bersyukur, bersabar dan berdoa. Di hidup ini memang Allah ciptakan kita itu pertama apa? Untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya kan? Untuk ibadah, semuanya apapun pasti ibadah. Kita mau kerja kayak itu ibadah. Kita mau kuliah, mau belajar untuk ilmu, kita mau kerja itu ibadah. Tergantung niatnya. Ya, kita punya keluarga, kita pengen menafkahin keluarga, itu ibadah. Orang yang lagi nuntut ilmu itu apa? Dia lagi berjuang di jalan Allah. Bahkan kalaupun misalnya dia wafat dalam keadaan sedang menuntut ilmu, maka dia akan dikatakan sebagai orang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak bisa dipisahkan antara dunia dan akhirat. Ya, ini dua hal yang harus saling berkesinambungan, teman-teman. Jadi Allah kan sudah bilang dalam surat Al-Mulk, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi Allah menciptakan kita di dunia ini adalah sebagai ujian. Ya, ujian siapa sih kira-kira yang paling bagus, yang paling cantik amalnya, yang paling elok amalnya, yang paling banyak amalnya, yang paling ikhlas amalnya. Allah tuh akan melihat dari situ semua. Ya, saya berjuang hafal Quran itu di umur kurang lebih dari umur 13 tahun dan selesai sekitar di usia 17 tahun. Jadi kurang lebih ada 4-5 tahun saya proses menghafal Quran 30 juz. Nah, itu semua juga prosesnya ada yang gampang, ada yang sulit. Ya, seperti yang kita ketahui, kita nggak mungkin setiap hari kita fokus atau istiqomah hafal. Kadang akan ada masa di mana kita akan futur. Akan ada di mana kita merasa kok mulai ya nih kayak hafal Qurannya kok mulai kayak nggak semangat, ya kan? Mulai tiba-tiba kayak udah mulai nanti dulu deh, diundur dulu deh. Kenapa nih seperti itu? Coba koreksi kembali. Hal apa yang sudah kita lakukan sehingga membuat hati kita menjadi futur, menjadi merasa kayak malas kembali? Mungkin ada faktor maksiat yang kita lihat. Kemudian yang kedua, mungkin ada faktor yang membuat kita lingkungannya mempengaruhi kita. Ya kan? Itu sangat berpengaruh dan berperan penting. Lingkungan, sekali lagi, saya mengisi dimanapun, saya selalu bilang sama teman-teman jamaah sekalian, bilang bahwasannya pemikiran atau iman, keistiqomahan kita itu diukur dari lingkungannya kita. Itu sangat berperan penting sekali. Kalau kita di sekitar lingkungan kita itu orang-orang yang selalu membawa kita kepada hal yang fasik, maka lama-kelamaan kita akan terseret kepada hal yang fasik. Tapi kalau kita bertemu, bergaul dengan circle-circle yang mereka orang-orang soleh, orang-orang yang misalnya selalu membaca Al-Quran, tilawah Quran, hafal Quran, orang yang cinta sama ulama, orang soleh, insya Allah kita pun akan kecipratan. Makanya seperti yang disampaikan Rasulullah dalam sebuah hadis, perumpamaan itu adalah bahwasannya kalau kita berteman dengan penjual minyak wangi, maka kita akan wangi juga. Begitu juga dengan orang penjual pandi besi. Kalau dia berteman dengan penjual pandi besi, maka dia akan kena baunya. Gak jauh beda. Pokoknya gambarnya seperti itu. Jadi kalau teman-teman merasa sekarang, kenapa ya aku kok susah banget ya mulai proses hafal Quran? Kenapa ya aku kok gak bisa istiqomah sholat 5 waktunya di masjid untuk para ikhwan? Kenapa ya aku gak bisa sedekah kayak orang lain? Kenapa ya aku gak bisa gini-gini? Ya, pertama mungkin belum ikhlas. Ya. Kemudian yang kedua, faktor dari lingkungan tadi yang saya bilang. Ya, coba kita keluar dari zona nyaman.